Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rahmat Faisal Nasution, owner Klinik Bekam Zain Nasution. Hari ini saya akan menjawab sebenarnya bukan beberapa sih, banyak pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada saya di kolom komentar YouTube saya. Nah, saya sebenarnya itu punya dua channel. Yang pertama itu Klinik Zain, yang kedua Klinik Bekam Zain Nasution. Nah, untuk Klinik Zain itu sudah lama tidak saya upload video, tapi di Klinik Bekam Zain Nasution saya sudah mulai mengupload ulang. Jadi ada beberapa komentar yang akan saya jawab di sini ya. Dari Wahyu Ayu, kalau ada pasien yang menderita kencing manis, bolehkah berbekam? Boleh. Jadi pasien yang menderita kencing manis itu boleh berbekam. Jadi yang penting ketika berbekam dia tidak lagi menahan sakitnya, dia tidak lagi sakit, dia tidak lagi istilahnya mungkin lemah. Jadi boleh berbekam. Dari Ruslia Ismail, mau tanya, untuk pemula baiknya menggunakan bekam isi berapa cup? Nah, untuk pemula saya sarankan itu belilah alat bekam merek Kanzu isi 12 cup. Isi 12 cup itu udah cukup lengkap. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, dan ada yang besar. Dan itu sudah bisa dipakai untuk melakukan bekam, dan itu saya rekomendasikan. Nah, ini yang paling banyak ditanya sih, dari Memel Gaming, sakit apa enggak pas ditusuk itu? Saya selalu mengatakan ketika ditusuk itu terasa. Nah, terasanya ini kan variatif ya, ada yang merasakan sakit, ada yang merasakan geli, ada yang merasakan kayak digigit semut, ada yang merasakan, jadi itu impresif setiap orang masing-masing. Ketika dibekam itu kan kita melakukan penyedotan. Ketika disedot itu kulit itu semakin tebal, ketika lapisan kulit semakin tebal, jadi tusukannya juga tidak terasa sakit. Pertanyaan dari utak-atik otomotif. Utak-atik otomotif ya. Mas, kalau bekam sendiri dianjurkan atau tidak? Saya anjurkan. Kalau bekam sendiri saya menganjurkan, tetapi saya tidak menganjurkan bekam sendiri dengan melakukan penusukan. Gak apa-apa bekam sendiri, karena gini, kalau misalnya kita dibekam orang, terus kita kan bisa kayak menahan dan tahu gimana nih, dan juga bisa ngukur ini bagaimana kedalaman, bagaimana ketika menusuk jarum ke kulit. Nah, kalau misalnya kita sendiri kan kita malah kagok dan akhirnya malah bingung nih, ini mau dilanjut atau enggak. Jadi kalau bekam kering saya anjurkan, kalau bekam basah tidak. Dari Dani Odi, standar tusukan itu sebenarnya berapa ya? Jadi saya beberapa kali ikut pelatihan beragam ya, ada yang hitungannya ganjil, ada yang 31, 41. Cuman yang umumnya kalau kita ngebekam tusukannya itu seluas daerah yang ada, seluas permukaan yang kita tarik dengan cup. Jadi kalau misalnya cupnya besar ya seluas itu. Yang penting tidak berputar di situ-situ aja, itu yang nggak boleh. Jadi caranya itu gitu. Dari luar kita putar, kemudian makin lama makin kecil. Dari Ahmad F, maaf mau bertanya, untuk penyakit mata apakah bisa dibekam? Bisa, cuman ya nggak di matanya juga. Jadi bisa dibekam. Kemarin tuh saya ngebekam pasien, kemudian dia setelah dibekam merasa penglihatannya lebih cerah, lebih terang. Artinya berarti ada efektivitas dari pengobatan bekam. Apakah bagian leher, dari Adrian Maulana, apakah bagian leher boleh kita bekam? Bagian leher yang boleh dibekam itu ya bagian belakangnya. Akhdani. Sini leher kanan, John di sini. Kesulitan dia. Oke, ini dari Nina Nurma.
Jarumnya pakai nomor berapa Pak? Saya tidak sakit kepanasan. Supaya tidak sakit kepanasan. Oh ya. Jadi untuk ukuran yang umumnya do jarum ini yang saya tahu ada 2. Kalau kita ngebekam badan kita pakai jarum ukuran 21 gram. Tapi kalau kita ngebekam daerah muka itu pakai jarum ukuran 28 gram. Oke, jelas ya?